Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah kita sudah masuk ke bab yang baru, yaitu bab 2, ada sistem gerak pada manusia. Ya, apa sih yang kita pelajari pada bab ini? Sebelumnya mari kita renungkan dulu ya. Ayat yang terkutip dari Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 14 ya. Pada ayat ini Allah menciptakan ya, Allah mengisahkan bagaimana Allah menciptakan manusia yang tadinya hanya berasal dari air mani, lalu menjadi segumpal darah, dari segumpal darah itu menjadi segumpal daging, dari segumpal daging itu lalu Allah jadikan tulang belulang, dan tulang belulang itu Allah bungkus dengan daging-daging yang kemudian Allah jadikan dia makhluk yang berbentuk lain ya, yaitu bentuk yang paling sempurna. Ya, insya Allah mudah-mudahan setelah kita belajar ini kita akan jadi jauh lebih bersyukur setelah melihat betapa sempurnanya ciptaan Allah. Ya, bagaimana sempurnanya Allah menciptakan kita. Nah, untuk pertama kita mulai belajar dari struktur dan rangka rangka dan sendi gitu maksudnya ya. Nah, pada bab ini ada banyak sekali yang kita pelajari nih. Ada rangka, ada sendi, gitu ya. Lalu nanti ada juga otot. Nah, kita tahu ya bagaimana gerak itu. Gerak itu berarti kita berpindah tempat, gitu ya. Kalau di fisika itu syarat terjadinya sebuah gerakan itu atau kecepatan itu berarti adanya perpindahan. Ya, ada pindah tempat. Nah, bagaimana kita bisa berpindah? Itu kita harus memiliki alat atau organ gerak gitu ya. Nah, kalau tumbuhan bisa pindah tempat nggak? Nah, dia kalau kita lihat nggak bisa pindah tempat. Tapi apakah dia bergerak? Sebenarnya dia bergerak juga. Nah, karena gerakan yang tidak terlihat ini, ya yang tidak terlihat perpindahan tempatnya, maka tumbuhan itu disebut gerakan itu dengan gerakan pasif. Beda dengan hewan yang mampu berpindah tempat, maka disebut dengan gerak aktif. Nah, sekarang kita kenalan dulu sama tulang, salah satu dari organ sistem gerak pada manusia khususnya. Nah, tulang ini adalah alat gerak pasif, ya. Kenapa pasif? Karena sebenarnya yang bergerakkan kita itu adalah otot, ya. Otot itu menggerakkan tulang, lalu tulang yang akan menggerakkan kita, gitu ya. Jadi tulang ini termasuk alat gerak tapi yang pasif karena penggeraknya adalah otot. Nah, tulang ini ada dua macam, ada tulang rawan, ada tulang keras. Nah, kalau istilah biologinya kartilago dan osteon. Kita kenalan dulu sama tulang rawan. Tulang rawan ini ada yang jenis hialin, ya. Hialin ini karena dia pertama terbanyak, tulang rawan terbanyak, gitu ya. Karena matriksnya homogen, halus dan transparan. Contohnya ada di cuping hidung gitu ya nih ya. Lalu di persendi-persendian, lalu ada di tulang antara tulang rusuk dan tulang dada. Ada tulang rawan elastis ya. Dia ini lebih lentur. Karena matriksnya serat elastis dan bercabang-cabang. Contohnya ada di epiglotis dan ada di daun telinga kita. Lalu ada tulang rawan fibrosa ya. Dia lentur juga, maksudnya kurang lentur karena matriksnya mengandung serat kolagen yang tidak teratur. Nah, dia ada di antar ruas tulang belakang, gitu ya. Jadi tulang-tulang rawan ini yang bisa kita pelintir-pelintir gitu ya. Yang jadi lebih lentur dibandingkan tulang keras. Sedangkan tulang keras ini adalah tulang terbanyak ya yang menyokong sebagian besar tubuh manusia. Nah, kita kenalan dulu sama tulang-tulangnya. Kalau dari bentuknya itu ada namanya tulang pipa. Nah, seperti namanya pipa berarti bentuknya kayak pipa gitu ya, di tengahnya ada lubang, ada ruangan gitu.
Contohnya ada di tulang paha, ada di betis, ada di tulang kering, ada tulang hasta dan pengumpil. Lalu ada juga namanya tulang pipi. Nah, berarti karena namanya pipi, jadi dia bentuknya pipih gitu ya, dan berongga. Contohnya di tulang rusuk, di belikat, dan di tengkorak. Ada juga namanya tulang pendek. Nah, berarti dia pendek gitu ya ukurannya. Itu ada di pergelangan kaki dan tangan. Lalu ada juga namanya tulang tak beraturan, berarti bentuknya nggak jelas gitu ya, nggak tidak terlihat ciri khasnya seperti tulang-tulang yang sebelumnya. Contohnya ada di wajah dan tulang belakang. Ya, walaupun tak beraturan, tapi pada wajah kita tulang-tulang ini tersusun rapi sehingga terbentuklah penampakan yang bagus, yang enak kita lihat ya, Masya Allah. Nah, apakah tulang hanya berfungsi sebagai alat gerak? Tentunya tidak ya. Rangka itu juga berfungsi sebagai pemberi bentuk tubuh ya. Bayangin kalau nggak ada tulang, bentuk manusia kayak apa ya? Cuma kayak kostum gitu, kayak kostum badut yang tergeletak aja gitu di lantai gitu ya, karena tidak ada tulangnya. Juga supaya kita bisa tegak, lalu tempat otot melekat gitu ya, tempat penyimpanan mineral dan penyimpanan energi. Nah, rangka-rangka kita itu sebagian besar terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada pertama rangka aksial nih, ada tulang tengkorak ya. Nah, ini adalah bagian-bagiannya yang ada di tengkorak kita, mulai dari ada ubun-ubun, dahi gitu ya, sampai ada tulang rahang bawah nih. Nah, ini teman-teman lihat saja bagiannya, lalu sambil dirasa-rasa nih ubun-ubun yang mana nih, berarti yang di atas gitu ya. Terus ini dahi gitu ya. Nah, ini baji berarti ya dari tengkorak sampai ke di samping mata lah gitu ya, baji namanya. Lalu ini rahang ya, teman-teman sambil dirasakan aja. Lalu ada juga namanya tulang belakang. Nah, ini ada yang di belakang kita nih, tulang belakang. Totalnya ada berapa nih? Dari mulai leher, lalu tulang punggung, tulang pinggang, kelangkang, sampai tulang ekor. Jadi ada berapa ruas nih? Ada 10, 14, 26, dan 33 ya. Nah, ini satu ruas berarti satu ini nih ya. Lalu ada tulang dada ya, dan tulang rusuk. Nah, ini yang ada di dada kita ya. Fungsinya tulang dada ini untuk melindungi organ-organ penting ya. Contohnya ada paru-paru dan jantung ya, karena mereka itu kalau terluka sedikit saja, wah itu bahaya ya, bisa mengancam kehidupan. Nah, ini ada pasang-pasangannya ya, ada tulang rusuk ada 7 pasang, ada 7 pasang rusuk sejati, lalu ada 3 pasang tulang rusuk palsu nih yang bawahnya, ini 3 tulang rusuk palsu, dan ada tulang melayang ya. Ini melayang, kalau melayang berarti nggak ada. Kalau yang lain kan nyatu ya, nyatu ke tulang dada. Nah, kalau yang tulang melayang ini tulang rusuknya tidak menyatu. Lalu ada apendikular atas itu ada gelang bahu gitu ya. Nah, ini terdiri dari mulai tulang selangka gitu ya sampai tulang jari tangan. Nah, teman-teman lihat aja. Itu masuk tulang hasta dan tulang pengumpul. Silahkan dilihat perbedaannya dan bisa dirasa-rasakan. Lalu yang bagian bawah ya, apendikular bawah itu dari panggul sampai tulang kaki ya. Dan banyak lagi. Nah, ini akan juga ada sendi ya. Jadi antara tulang dengan tulang yang lain itu harus ada sendi ya, ada ruang antar tulang yang kita sebut dengan sendi. Nah, ini dihubungkan dengan tulang rawan gitu ya yang tadi sebutkan. Nah, ini kenapa harus ada sendi ya? Nah, ini supaya kita bisa bergerak. Coba kalau tangan kita nih, di tangan kita ini kan nggak ada sendi nih yang bagian lengan. Nah, jadi nggak bisa gerak. Tapi antara lengan dengan pergelangan tangan aja ada sendi, jadi kita bisa bergerak. Nah, itu adalah fungsi dari sendi.
Nah, tapi walaupun begitu ada juga sendi yang mati gitu ya, seperti pada tengkorak kita ini kan antara tulang tidak beraturan tadi ada sela namanya sendi. Nah, tapi dia tidak bisa serta-merta membuat tengkorak kita bisa bergerak. Ada juga sendi kaku ya. Jadi gerakannya terbatas. Kayak contohnya di tulang belakang kita nih. Ya, kita bisa gerakin, kita bisa nunduk, bisa bisa lurus gitu ya. Nah, itu namanya sendi kaku. Ada juga sendi gerak ya. Sendi gerak itu berarti yang kita gerakan. Nah, sendi gerak ini ada 4 macam ya. Ada sendi engsel, ada sendi peluru, pelana, dan putar. Nah, teman-teman silakan eksplor sendiri bagaimana gerakan masing-masing sendi ini. Ya, ini akan kita pelajari besok. Jadi videonya kita cukupkan dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.